pajak dan zakat Oke. kayak gitu. Ini kalau di negara kan ada pajak, ada zakat. Itu memang kemajuan satu langkah dari ini ya, advokasi dari teman-teman zakat gitu. Ini akan pengusaha-pengusaha orang yang punya duit itu kan ini ya. Sebenarnya mereka itu kalau bagi kita kayak umumnya orang punya duit itu kan senang. Oke. Tapi biasanya bagi mereka dan perspektif mereka, uang banyak ini juga jadi masalah ketika itu urusannya dengan pajak. Maka dengan zakat itu mengurangi pajak, ini memberikan kelonggaran bagi mereka bisa menunaikan perintah agamanya dan jadi juga warga negara yang baik. Jadi warga negara yang baik. Kembali lagi bareng saya Lina Josalinka, host Kacamata Sosial Podcast. Seperti biasa, hari ini kita akan mengundang seorang yang berkiprah ya di dunia kemanusiaan, yang sudah melekat ya, melebur di dunia kemanusiaan, yang ingin bermanfaat untuk orang banyak, tidak hanya orang di sekitar, tetapi untuk orang yang bahkan kita tidak kenal. Masya Allah. Nah, Kacamata Sosial Podcast ini akan menayangkan konten berupa inspirasi, inovasi, dan kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih kepada Iman Q dan Konsis Multimedia Studio yang telah mensupport podcast hari ini. Nah, saya ditemani oleh Pak Ziad. Halo, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar Pak? Alhamdulillah Sehat ya Pak ya. Tapi sepertinya kok agak sayu Pak. Oh, Mungkin gitu ya? memikirkan umat ini Pak. Oke. Berat mikir umat itu. Berat ya Pak ya. Oke. Karena yang difikirkan ini adalah kebermanfaatan juga untuk mereka ya Pak ya. Betul. Nah, insan baik Pak Ziad ini dari lembaga atau LAS Taman Zakat Indonesia. Iya, yang terletak di Sidoarjo Pak ya. Di Sidoarjo. Tepatnya di Taman ya Pak ya. Taman Sidoarjo. Wisma Trosobo 4 nomor 33 Taman Sidoarjo. Oke, bisa teman-teman nih yang domisili Sidoarjo bisa nih datang ke Taman Zakat. Boleh kan Pak ya? Boleh. Pintu kita selalu terbuka untuk semua orang ya gitu. Masya Allah. Kalau malam nggak ada orang. Begitu Bang, nggak ada ya? Oke. Jadi Taman Zakat ini bisa dibilang baru 4 tahun berdiri ya Pak ya. Betul. Yang awalnya LAS dia gitu ya Pak ya? Atau langsung las provinsi gitu. Langsung las provinsi, dan sekarang kiprahnya sudah luar biasa nih. Las provinsi berarti di Jawa Timur aja nih Pak. Tetapi untuk distribusi kebermanfaatan ini meluas tentunya Pak, nggak hanya di Jawa Timur kan, atau gimana? Sampai luar negeri gitu. Sampai luar negeri, Masya Allah gitu. Oh ya, mengenai itu juga kita berdoa juga ya untuk saudara kita yang ada di Turki, yang sampai hari ini tuh korban meninggalnya sampai 11.000 atau 12.000 gitu. 12.000 gitu. Dan korban luka-lukanya mencapai ribuan juga ya. Kita doakan juga untuk mereka. Tapi bagi teman-teman yang ingin membantu saudara kita di Turki, bisa melalui platform mitrazakat.id gitu. Oke nih Pak, kita akan bahas banyak banget yang ingin diketahui nih dari Insight Baik. Setelah kita share flyer, banyak nih yang tanya terkait Taman Zakat ini. Gitu. Jadi Taman Zakat Indonesia ini taman Pak, berarti kalau orang merepresentasikan taman ini adalah sesuatu yang indah. Oke, mungkin seger, hijau gitu kan, Giling. Giling ya. Dan warnanya juga hijau Pak ya. Merepresentasikan taman banget ini. Boleh nih Pak, kita pengen tahu dulu nih dari Pak Ziad ya. Apa sih Pak arti kemanusiaan menurut Pak Ziad itu? Menurut Pak Ziad dari hati yang paling dalam. Wah, sini. Oke. Terima kasih Mbak Lina sudah diundang di podcast yang luar biasa ini, Kacamata Sosial ya ini. Ya. Mbak Lina, kita di Taman Zakat ini betul tadi disampaikan ada 4 tahun ya kita berkiprah jadi di lembaga zakat. Memang kalau kita gerak di lembaga zakat ini memang ya penuh liku-liku lah kayak gitu. Kehidupan kan memang seperti itu ya, gitu, penuh liku-liku, ada suka ada duka lah kayak gitu. Nah, namun yang paling menarik di lembaga sosial itu adalah bagi saya sendiri adalah keterpanggilan hati. Mungkin nanti akan nyambung ke pertanyaannya Mbak Dina tadi terkait dengan makna kemanusiaan. Jadi bagi saya sih bekerja di lembaga sosial atau lembaga zakat itu adalah bagian dari, kalau saya memaknainya, di atas kemanusiaan.
adalah bagian dari panggilan dakwah kayak gitu. Oke. Kalau kemanusiaan ansih kita menolong sesama orang. Gitu. Kalau saya memaknainya ini adalah bagian dari dakwah. Dakwah ini kita menolong orang juga iya, tapi kedepannya mau diajak kemana sih orang ini? Oke. Gitu. Diajak bagaimana menuju ketaatan kepada yang menciptakan kita. Oke. Gitu. Jadi goalnya itu sebenarnya kalau gerakan-gerakan zakat itu cuma dimaknai sebagai gerakan kemanusiaan, itu akan semakin sangat sempit banget. Karena just menolong. Oke. Just memberdayakan, memampukan dari orang yang tidak mampu menjadi mampu, yang nggak kuat menjadi berdaya dan sebagainya. Tapi di atas itu ada unsur yang namanya mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada ketuhanan, mengajak kepada ketaatan. Fungsinya itu yang lebih esensial. Jadi jangan sampai kita mengkerdilkan peran dari lembaga zakat ya. Ini karena kita berbicara tentang zakat. Karena zakat ini bagian dari rukun Islam. Rukun Islam ya. Ini rukun Islam. Makanya rukun Islam kan sangat urgent ya. Bagian dari kalau syahadat kan pintu masuknya kita pada Islam. Zakat ini penumpang dari agama. Nah, kalau kita melihat sejarah zakat itu, setelah Nabi Muhammad itu meninggal, itu kan orang banyak yang murtad. Tinggal sedikit yang masih memegang Islam. Dan satu lagi ada orang-orang yang meninggalkan atau membangkang untuk membayar zakat. Itu kalau dari situ saja kelihatan banget posisi zakat itu di dalam keumatan itu luar biasa. Salah satunya adalah bagaimana menjaga tauhid umat itu sendiri. Maka kalau bagi saya sih kemanusiaan itu bagian dari pekerjaan-pekerjaan kita di gerakan zakat, diambil zakat, di lembaga zakat kayak gitu. Lebih penting lagi adalah bagaimana kita itu mengajak orang-orang yang penerima manfaat, donatur dan lain sebagainya, ambilnya, donaturnya, penerima manfaatnya, mendekatkan kita semuanya kepada yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Berarti tidak hanya sekedar menjadi pekerjaan kita yang sebagai ladang untuk mencari nafkah, tetapi mengajak donatur, penerima manfaat, bahkan masyarakat luas ya, dari edukasi juga tentang zakat itu untuk lebih dekat kepada Sang Pencipta gitu Pak ya. Gitu. Dengan edukasi tentang zakat, bahkan tentang agama kita yang kita mungkin di dunia yang serba digital ini, mungkin kalau Pak Ziad tahu juga ya di sosial media banyak banget hal yang mungkin ya kurang selaras juga seperti itu. Ya mungkin peran dari lembaga zakat inilah yang akan mewarnai dunia digital ini juga, yang akan mewarnai zaman sekarang ya dengan kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan seperti itu. Betul. Luar biasa sih Pak, berarti memang arti kemanusiaan itu tidak hanya sempit dalam arti kemanusiaan kita menolong orang, tetapi bagaimana kita membawa orang itu untuk mengingatlah dari mana kita berasal gitu ya. Betul. Nah, itu tadi makna kemanusiaan menurut Pak Ziad secara pribadi. Nah, kita ingin tahu nih tadi ya terkait taman zakatnya, taman-taman surga atau gimana nih awalnya berdiri tiba-tiba ada taman zakat ya, jadi orang berpikir taman zakat ini apakah sebuah taman yang berada orang, ada PM, ada donatur dan lain sebagainya, gimana? Masya Allah, ini pertanyaan filosofis banget. Untungnya kita sudah siapin jawabannya. Jadi gini, taman itu kita mengasosiasikan. Jadi kalau lihat logo ini ya, lihat logo ini kan ada ini ya. Kita emang mengusung untuk warna hijau ini sebagai keteduhan. Jadi harapannya orang-orang yang berinteraksi dengan kita itu merasakan keteduhan. Seperti itulah fungsi taman kayak gitu. Jadi kalau lebih dalam lagi sih, kita kalau di logo kita ini, kalau kita lebih dalam lagi taman yang kita masuk ini berbuah 7, ada daunnya 7. Bisa ini ada logo ini ada 7. Nanti kita tampilkan ya. Ditampilkan itu. Jadi 7 itu terinspirasi dari surat Al-Baqarah. Saya lupa ayatnya berapa ya. Bunyinya gini. Mathalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah.
perumpamaan masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah, perumpamaan orang-orang yang mensedekahkan hartanya di jalan Allah itu kama salihaba, seperti butir biji itu, atau biji sini padi lah gitu. Ambatat sab'a sanabila, jadi dari satu butir ini keluarlah 7 tangkai. Ini filosofinya. Jadi ada taman itu tidak cuma sekedar taman, tapi taman yang seperti yang digambarkan dalam Al-Quran, sebuah pohon yang bertangkai. Bertangkai 7, dari 7 kemudian masing-masing satu ininya itu 100, jadi 700. Oke, Masya Allah. Nah, gitu ini jadi filosofinya gitu. Jadi kita ini kemudian kita gabungkan lagi dengan bentuk heksagonal. Oh, ini kan iya. Ini ya. Kalau dalam arsitektur katanya bentuk ini adalah bentuk yang paling kuat ya, paling kokoh. Nah ini kan lebah ya kayak gitu. Nah ini kan arsitektur lebah kayak gitu. Ini menunjukkan kesolidan, kekuatan, bahwa keindahan itu ditopang oleh kekuatan-kekuatan dari sebuah dari sebuah sistem dan sebagainya. Itu yang menguatkan kita. Jadi ada taman kemudian dibungkus dengan bentuk heksagonal di luarnya gitu. Jadi berarti di kantor Taman Zakat di Sidoarjo ini juga banyak taman-taman ya Pak? Ya bisa jadi merepresentasikan ada itu ya. Pohon-pohonnya. Ada pohon disebut taman itu masih belum ya. Masih belum. Jadi masih harus ditata, renovasi kita baru renovasi juga. Jadi ditata sesegar mungkin. Cuma ruangannya sudah mulai kita tata sehijau mungkin. Karpetnya hijau. Apa namanya, temboknya juga ya warna hijau ya. Biar sejuk, teduh kayak gitu. Masya Allah. Ini juga Pak, lembaga Taman Zakat ini katanya profesional dan terpercaya gitu. Dan fokusnya di pengembangan Al-Quran. Iya, betul. Pendidikan, kesehatan. Betul. Ada apa lagi nih Pak? Pemberdayaan. Nah, ini yang akan kita kulik lebih dalam ya, mungkin dari insan baik ingin tahu nih program-program kemanusiaan atau program-program sosial ya ada di Taman Zakat juga. Kita juga perlu tahu juga tentang zakat juga ya Pak. Ya mungkin kan gini ya, berbagai orang itu berpikir gini, zakat itu wajib ya, zakat itu wajib gitu. Mungkin nih Pak ada orang yang Gen Z sekarang yang mungkin zakat itu kan cuma zakat fitrah, iya kan? Ada juga mungkin zakat mal atau zakat penghasilan. Bahkan ada juga yang kita ini dari sekarang tuh banyak banget jadi content creator ya. Kita kan dapat gaji dari situ tuh, content creator ya. Dapat dari endorse dan lain sebagainya. Ya mungkin itu kita juga lalai juga terkait zakat profesi. Lebih sekarang jadi bahasanya betul, zakat profesi. Jadi beberapa orang, apakah penghasilan dari sosial media itu dizakatkan gitu kan? Ada juga yang ternyata ketika ada cuitan seperti itu muncul banyak pertanyaan dari Gen Z yang saya tahu, oh ini ternyata anak-anak muda yang profesinya di sosial media yang ingin tahu terkait itu. Ya mungkin bisa juga nih Pak dijelaskan ya sebelum kita ke program-programnya, program-program masterpiece-nya, urgensi zakat ya di gen milenial atau Gen Z ini bisa dieksplor lebih dalam. Jadi kalau bicara tentang zakat memang berkembang luas ya, jadi berkembang banyak banget. Jadi kalau kita kaji literatur tentang zakat itu dari dulu salaf itu sampai sekarang itu banyak perubahan. Banyak perubahan itu dalam rangka apa? Pelebaran mana saja sih yang masuk zakat. Jadi kayak gitu. Dulu kan ada zakat pertanian kayak gitu ya. Karena berkembang ya Pak ya. Karena dulu zakat pertanian itu cuma dibatasi beberapa komoditas pokok saja. Berarti ini sudah ada pengembangan baru lagi. Zakat peternakan itu kan cuma sapi, unta, kemudian domba dan sebagainya. Itu yang selama ini jadi yang dimasuk dulu di literatur lama. Tapi kalau kita lihat keputusan kita lihat fikihnya almarhum ini ya Syekh Yusuf Qaradawi kayak gitu. Itu kan terbaik zakat luar biasa, masterpiece-nya zakat luar keren. Dan juga ulama-ulama di Indonesia itu melibatkan semua hal-hal yang bisa dizakati. Ini bicara tentang zakat dulu, bicara tentang zakatnya. Jadi sekarang itu nggak cuma ternak-ternak yang tadi itu yang disebutkan di awal tadi itu,
semua sekarang itu bisa dizakati, masuk zakat. Ada lovebird, kan dulu burung lovebird itu kan ngetren itu. Kalau orang itu dari situ kemudian penghasilannya besar, diternak jadi besar, itu kalau sudah mencapai nasab haulnya dapat, ya itu masuk zakat. Okay. Jadi semua dengan Mbak Ina ternak apa? Ternak jangkrik buat makanan burung itu. Kalau menghasilkan penghasilannya besar sampai penghasilannya dalam setahun itu hasilnya melebihi dari ini, hasil yang disimpan itu melebihi dari 85 ini gram emas, ya itu masuk zakat. Gitu. Oke nih Pak, tadi terkait tentang zakat yang kita bahkan yang minim literatur ya, minim membaca, pokoknya membaca itu udah dibikin sekarang itu udah hal yang sangat susah juga gitu. Dan kita nggak tahu juga nih bahwa ternyata ini mencapai nisab. Kita bekerja terus ya, maksudnya cari cuan ya bahasa sekarang, cari cuan. Tapi ternyata ada hal wajib nih yang kita bahkan mungkin terlewat seperti itu. Yang mungkin bisa di-share nih ya Pak ke Gen Z ya dan milenial, bagaimana nih terkait zakat, urgenisasi zakat, bahwa kita harus berzakat itu bagaimana? Oke. Ini misalnya insan baik ya, insan baik dimanapun berada. Jadi terkait dengan zakat ya, jadi urgensi zakat. Jadi urgensi zakat itu memang secara umum adalah gini, zakat itu adalah bagian dari kita untuk pengentasan kemiskinan. Oke. Jadi fungsi zakat itu sebenarnya itu mengalirkan harta dari orang-orang aghnia, dari orang-orang kaya kepada du'afa. Bahasanya dari muzaki ya, ke mustahik. Itu konsepnya. Mungkin mudah bahasa sederhananya adalah ini, mengurangi gap antara kaya dan miskin. Jadi bahasanya anak sekarang itu bahasanya gitu. Atau dalam ini ya, sosialisasi pemerataan, ini kesejahteraan. Jadi di beberapa Islam itu konsepnya adalah memeratakan, jangan sampai ada orang yang terlalu miskin dan orang yang terlalu kaya. Ini yang Islam itu memang konsepnya begitu. Tapi bukan kemudian itu menjadi kayak ini ya, kayak rata kayak ini ya, kayak komunis gitu enggak. Cuma ini memang orang kaya dan bahasanya orang miskin itu memang ada tuh, dari dulu ada. Makanya kita diminta untuk menyantuni anak orang miskin dan du'afa dan sebagainya. Konteksnya itu, tapi jangan sampai mesti naik ekstrim, apalagi banyak. Ini, zakat itu fungsinya itu mengalirkan ini. Sebenarnya kalau dalam konsep berkesinambungan ini, uang yang dari sini itu akan mengalir ke sini dan akan balik lagi ke sini. Bahasanya gitu. Kita memberi orang, ini bahasanya biar sederhana aja. Kita memberikan kita yang punya uang, kita punya usaha apa gitu. Kita ngasih ke orang ini untuk sedekah ini. Akhirnya kan sedekah ke orang yang nggak punya. Orang nggak punya ini kan akhirnya beli makan. Beli makan, beli macam-macam dan sebagainya. Orang yang dibeli ini punya. Akhirnya muter, uang itu akan kembali lagi ke kita. Kalau uang itu berhenti satu sisi, ya cuma ada gini. Maka fungsi keberkahan dari zakat itu gitu. Kenapa kok terus orang bersedekah itu semakin tambah? Itu karena apa? Sebenarnya mereka itu mengalirkan ke sini itu nanti ya balik lagi. Berarti kayak konsepnya kita memberi ya. Itu juga untuk kita sendiri. Kita memberi untuk kita sendiri gitu ya. Ya mungkin beberapa orang dampaknya nggak langsung ya. Saya memberi langsung dapat, nggak seperti itu juga kan konsepnya gitu. Nah, ada juga nih Pak yang menarik ya terkait zakat ini. Apakah ketika udah berzakat itu mengurangi pajak gitu loh? Itu sedang banyak diperbincangkan ya. Mengapa banyak ketika kita udah berzakat dan itu ternyata mengurangi pajak kita? Iya betul. Itu gimana nih Pak? Iya, ini emang menarik ya antara pajak dan zakat kayak gitu. Ini kalau di negara kan ada pajak, ada zakat. Jadi kalau yang mengikat kalau kita secara agama kan berarti apa? Zakat ya, gitu. Jadi pajak ini karena kita bernegara kayak gitu. Nah, makanya ada beberapa ini ya, kemarin ada diskusi yang menarik. Kenapa orang itu susah bayar zakat, bayar pajak, timbang bayar zakat? Gimana? Orang susah bayar pajak? Pajak itu ogah-ogahan.
Oke. Bahkan sampai dikasih yang bayar pajak nanti dikasih gini, dikasih hadiah, dikasih ini dan sebagainya. Bahkan sampai ada amnesti, tax amnesti gitu ya, dan sebagainya. Begitu luar biasanya, dan itu tidak terjadi di zakat. Oke. Gitu. Jadi konsepnya seperti itu ya. Jadi tapi dengan pajak jadi zakat untuk pengurang pajak itu memang kemajuan satu langkah dari ini ya, advokasi dari teman-teman zakat gitu. Ini akan pengusaha-pengusaha orang yang punya duit itu kan ini ya, sebenarnya mereka itu kalau bagi kita kayak umumnya orang punya duit itu kan senang. Oke. Tapi biasanya bagi mereka dan perspektif mereka uang banyak ini juga jadi masalah ketika itu urusannya dengan pajak. Maka dengan zakat itu mengurangi pajak, ini memberikan kelonggaran bagi mereka bisa menunaikan perintah agamanya dan jadi juga warga negara yang baik. Jadi warga negara yang baik. Ini juga menarik banget nih ya, perlu banget kita ketahui ya, betul, bahwa ya dengan berzakat gitu ya kita juga bisa mengurangi itu tadi ya, pajak itu tadi ya. Ini beneran rame Pak, beneran rame nih di publik ya. Emang bener ya kayak gitu ya. Kita datang aja ke kantor pajak, dites ya. Oke. Dites saja yang sudah masuk. Kita banyak perusahaan yang pakai bahasanya nitip zakat ke kita dan sudah langsung diklaimkan ke kantor pajak sebagai pengurang pajak. Saya ada SI-nya. Jadi di surat edaran itu kalau nggak salah saya dikirim salah satu rekan saya di kantor pajak itu ada listnya. Ini bisa motong sekian persen, terus lembaganya apa saja sudah. Terutama lembaga resmi. Gitu. Kalau yang nggak resmi nggak bisa. Siap. Harus selesai dulu. Oke, menarik ya Pak ya. Maksudnya ini juga mungkin perlu juga nih kita ketahui ya terkait itu ya, yang selama ini ya mungkin masih blunder juga nih di pemikiran-pemikiran kita kalau kita nggak share nih dari Pak Ziyad nih ya, yang pegiat kemanusiaan atau pegiat sosial ini juga share ke kita gitu. Nah, oke, kita tadi udah tahu ya tentang zakat, bahwa urgensi zakat yang ternyata ketika kita berzakat itu ternyata juga akan kembali ke kita sendiri, atau ketika kita memberi itu juga kembali ke kita gitu. Atau enggak kita, mungkin anak cucu kita nanti bisa jadi seperti itu gitu. Keberkahan gitu. Oke. Nah, ini tadi Pak, bahwa Taman Zakat ini tadi ada di pemberdayaan Al-Qur'an ya. Pengembangan Al-Qur'an, pendidikan dan kesehatan. Nah, di pengembangan Al-Qur'an ini berarti apakah mengumpulkan dana untuk mengumpulkan Al-Qur'an yang akan kita sebarkan ke rumah tahfidz atau ke pondok pesantren, atau bahkan seperti apa nih konsepnya pengembangan Al-Qur'an di Taman Zakat? Ini menarik banget. Quran ini kalau menurut riset kita ya. Konten yatim dan Quran ini yang paling ini dalam pendekatan marketing ya. Yang paling laris itu dua program ini. Tapi kita sebagai lembaga zakat kan pengennya menghadirkan program itu yang kemanfaatannya luas. Kebermanfaatannya luas. Maka kita fokus untuk salah satunya adalah program pengembangan Al-Qur'an. Al-Qur'an, pengadaan mushaf Al-Qur'an itu bagian saja. Bagian gimana? Bagian dari ini program itu. Salah satunya adalah programnya, turunannya adalah pengadaan mushaf. Tapi di atas itu kita pengen membuat tujuan utama kita adalah mengembangkan generasi kita, anak-anak kita, generasi ke depan itu adalah generasi yang ini ya, Qur'ani bahasanya. Bahasanya orang lama itu Qur'ani kayak gitu. Sekarang itu orang-orang itu bahasanya bagaimana kita itu generasi mendapat itu minimal iso ngaji. Kayak gitu, kenal ngaji dan sebagainya. Itu yang menjadi konsep kita. Maka kita itu definisikan kita dalam program-program turunannya selain pengadaan mushaf itu ada kita membuat namanya Rumah Bintang Quran. Rumah Bintang Quran. Jadi gimana tuh Pak? Semacam kayak rumah tahfidz, semacam TPQ dan sebagainya, kelompok-kelompok ngaji di perusahaan, kelompok-kelompok ngaji di masyarakat. Ini yang lagi kita concern kembangkan kayak gitu. Jadi ada beberapa yang existing hari ini ada di ada lebih dari 10 titik kalau nggak salah. 10 titik rumah bintang Quran yang saat rumah ini. Quran bintang Pak. Iya, rumah bintang Quran. Rumah bintang Quran. Gitu. Nah, ini untuk ini mewadahi ini ya, anak-anak muda sekarang itu pintar-pintar ngaji. Pintar-pintar ngaji, energinya banyak sekali. Gak kayak orang dulu ya. Sekarang ini kalau kita lihat di pesantren itu orang tua sekarang itu pengennya nyekolahin anak-anaknya semuanya ke pesantren.
mereka lebih bangga nyekolahin anaknya ke pesantren meskipun biayanya mahal. Nah ini peluang ini harus kita tangkap. Banyak orang yang anak-anak muda ini ahli Quran, ngaji ini enak-enak. Wah, sekarang banyak nyari anak-anak muda ngajinya enak itu banyak sekali. Yang hafalannya banyak. Nah ini harus kita tangkap. Mereka yang sudah ahli Al-Quran ini, yang pinter ngajari dan ini kita tangkap bagaimana mereka bisa menyalurkan energinya itu untuk tadi itu kita wadahi dengan rumah bintang Quran. Jadi mereka ini yang ngajar, anak-anak muda ini yang ngajar. Jadi jangan sampai mereka ilmunya kok gak bermanfaat kayak gitu ya. Mungkin terkadang ya banyak anak muda ya kita milenial ini punya ilmunya, wadahnya nggak ada. Nah betul, wadahnya nggak ada. Wadahnya nggak ada, ini kemana gitu kan ya. Ngajar sopo kan bahasa gitu ya, ngajar siapa di ini. Jadi kan kayak telat lagi nih ada. Oke, berarti sistem pengembangan Quran ini tidak hanya pengadaan Quran, tetapi bagaimana Quran ini bisa dibilang itu markah gitu loh Pak. Markah itu dalam arti bahwa ini digunakan. Nah, mungkin beberapa dari insan baik yang ditahu di luar bahwa ada nih penggalangan dana Al-Quran. Apakah Quran itu hanya diberikan ke rumah tahfidz udah dan digunakan gitu, tetapi ternyata berbeda nih di Taman Zakat. Mereka bagaimana Al-Quran ini digunakan semestinya dan memfasilitasi orang yang mengajarkan, dan namanya rumah bintang Quran gitu kan. Dalam arti ada wadahnya, ada fasilitasnya ya, ada orang yang mengembangkan di situ, dan kita nggak kekurangan Al-Quran gitu ya. Kalau kita paham juga di yang bertebaran sekarang ini Pak ya, mungkin teman-teman juga tahu ada pelosok yang kekurangan Al-Quran. Nah gitu kan. Tetapi ada juga yang udah nggak ada Al-Quran, nggak ada pula yang ngajarin ngaji. Ya mungkin dari Taman Zakat ini menghubungkan itu ya Pak ya, dalam arti menyediakan Al-Quran juga. Mungkin di situ ada lokal leadernya yang untuk bisa membuat gini bahwa Al-Quran itu benar-benar digunakan gitu loh. Dan anak-anak ini atau mungkin bahkan orang dewasa juga yang belum bisa mengaji itu bisa terfasilitasi di situ ya. Luar biasa sih Pak itu. Gitu. Mungkin yang kita tahu sekarang tuh gini, pengadaan Al-Quran, kita mewakafkan bahwa Quran ini dipakai sama tahfidz atau hafidz Quran gitu. Tapi di Taman Zakat ini benar-benar hal detail banget loh. Kita ini jadi beberapa kali kan kita juga programnya pengembangan. Jadi gini, semua program ini pengembangan. Jadi ketika kita ngasih mushaf ternyata di daerah itu ternyata kebutuhannya nambah, gurunya kurang ya. Berarti kita punya tanggung jawab untuk nyari guru. Kadang-kadang sudah ada gurunya tapi gurunya dibayar seikhlasnya. Di daerah-daerah begitu. Jadi ada yang kalau mungkin di kota masih ini ya, ada bayar dan sebagainya. Guru Quran mungkin lebih sejahtera dan sebagainya. Di daerah-daerah itu kan ya seikhlasnya bayar. Ini kan miris gitu lah. Kita ini kan miris. Nah, ini yang kita coba advokasi, kita perjuangkan, kita bantu guru-guru yang berjuang mengajar ngaji itu kan sekarang lo spesial luar biasa. Bagi saya sih guru-guru ngaji ini kan kayak ini ya, orang yang terdepan dalam menjaga tauhidnya generasi. Jadi gitu. Ini harus kita perjuangkan. Meskipun saat ini gerakan kita ini kan masih terbatas ya. Gitu. Dan saya kira di lembaga zakat lain juga banyak yang mengembangkan yang serupa. Karena ini yang semua hampir kita yang punya program yang mirip-mirip ini merasakan yang sama. Berarti ini kayaknya ada korelasinya nih dengan program Desa Pelopor. Nah, ada nggak Pak nih? Ada. Jadi Desa Pelopor itu program cangkang. Jadi di dalamnya itu bisa jadi ada rumah bintang Quran tadi itu. Kalau untuk pendidikannya ya masuk di situ. Cuma kalau di lebih terintegrasi kayak cangkangnya gitu. Desa Pelopor ini. Berarti gini, Desa Pelopor, ya, salah satu program di Taman Zakat. Nah, di dalamnya itu ada pengembangan Quran, pendidikan, ekonomi. Gitu. Tapi ini maksudnya program Pelopor ini yang terutama yang ada di basis-basis desa. Karena desa Pelopor yang membutuhkan itu, Pak ya. Jadi memang sudah di riset dan sudah di asesmen ya terkait apa kebutuhan dari desa ini. Gitu. Di kita itu kalau di desa ya. Hampir susah untuk kalau mau pemberdayaan di desa. Kalau cuma menggarap satu aspek, contoh aspek ekonomi saja gitu, itu agak susah kita berdayanya.
harus semua aspek digarap. Semua aspek. Kalau ya, kita ada garap korelasinya. garap pertanian gitu, garap masyarakat pertanian, itu yang dibutuhkan yang pertama setelah ini ya kita mau garap itu untuk masuk ke sana itu kita butuh namanya pendidikan dulu, atau dakwah dulu masuk dulu, atau pendidikan lah bahasanya umumnya gitu, pendidikan dulu masuk sana. Pentingnya mendirikan kelompok petani dan sebagainya itu harus diedukasi dulu. Kalau nggak gitu nggak jalan ini program ini pemberdayaan itu, karena akhirnya sendiri-sendiri nanti. Itu gitu, dan itu melibatkan perangkat dan sebagainya. Itu satu. Ketika kita berhasil di satu program itu mereka mesti akan ada program yang bersinggungan aspek-aspek lain ya, bidang-bidang lain itu akan ini akhirnya kadut juga. Jadi nggak bisa satu ini masuk ke desa itu nggak bisa satu program. Gitu. Berarti gini ya, mungkin juga nih yang insan baik tahu ya, perjuangan nih ya para di teman-teman atau staf di lembaga zakat ya di lembaga zakat ya Pak ya, di lembaga ini seperti itu. Jadi mereka benar-benar asesmen, benar-benar kebutuhan mereka tuh apa, dan cara pendekatannya pun nggak mudah gitu loh. Nggak mudah juga, bahwa misalnya nih mereka butuh dalam konteks ekonomi pertanian produktif gitu ya, ekonomi pertanian produktif, dan kita nggak bisa langsung masuk ke situ mungkin ya. Nah kita juga perlu juga membina apa nih yang kurang di situ. Jadi kalau di lembaga zakat itu udah benar-benar sesuai dengan mereka punya gitu, maksudnya bisa dibilang SOP-nya lah ya, bahwa mereka asesmen dulu kebutuhannya apa gitu. Kalau masalah bantuan nih Pak ya, semua orang dikasih bantuan nerima. Tapi kita nggak tahu nih ini butuh apa enggak, maksudnya ada yang lebih membutuhkan. Nah di lembaga zakat itu dia melakukan asesmen, dan dia benar-benar apa nih di desa ini atau orang keluarga ini membutuhkan apa. Apakah ternyata dari segi pendidikannya kurang, atau mungkin ekonominya yang perlu disongkong kayak gitu kan. Nah ya itu makanya donasi di lembaga zakat itu kenapa tepat ya, karena mereka sudah melakukan riset yang luar biasa. Dia melakukan asesmen dan apa kebutuhan dari si penerima manfaat itu, seperti itu Pak ya. Iya betul. Memang selain kita di lembaga zakat juga relawan kita di lapangan atau bisa dikenal saat ini lokal hero itu berperan banget di lapangan untuk lokal leader ya? Lokal leader atau biasanya kita nyebutnya lokal hero. Lokal hero ya, beda Pak. Lokal hero bahasanya anak muda sekarang lokal hero. Itu memang betul-betul. Jadi yang kita jumpai di lapangan itu ketika ini ya, lokal hero ini kan ini ya, bahasanya orang yang ditokohkan di sana. Itu kita ngasih jadi program pemberdayaan, tapi mereka itu masyarakat itu kan nggak cukup itu, tanya agama juga ke orang ini biasanya. Gitu. Kalau anaknya ini, kalau di daerah terpencil malah minta suwuk kayak ini ya, bahasanya kayak gitu. Jadi sampai sebegitunya bahasanya gitu. Ini makanya kita pengalaman itulah kemudian kita mengonsep program ini nggak bisa satu aspek gitu. Harus semuanya. Dan juga kita mungkin lagi mengembangkan itu lagi ke potensi desanya. Potensi desa. Jadi mungkin sekarang kan ada terkenal dengan desa wisata, desa ini. Nah ini nextnya ke sana. Jadi setelah kita masuk ke mereka, hadir memberikan kemanfaatan, harapannya kita bisa diterima dan ke depan kita bisa merumuskan bersama. Desa ini bisa tumbuh, bisa ini terus maju dengan dengan konsepnya yang ada saat ini adalah desa ini ada terkenal dengan desa apa ini sih? Gitu. Ini yang menarik juga sih Pak. Terkadang nih ya, desa itu ya, maksudnya katakanlah di desa itu sebenarnya punya potensi, tetapi mereka nggak tahu kan ya, karena mungkin ya udahlah yang penting kerja dapat uang bisa makan gitu kan. Padahal sebenarnya ya mungkin dengan kolaborasi dengan lokal leader atau lokal hero tadi bisa menemukan nih di situ. Wah ternyata lembaga zakat itu sampai memikirkan sedetail itu. Ya kan, maksudnya sedetail sampai bagaimana mereka ini bisa menggali potensi di situ, dan ternyata membuat peluang lagi gitu ya, memberdayakan pemudanya, bahkan orang-orang di sana yang ternyata mempunyai potensi yang bisa lebih gitu ya. Iya, jadi kita melihatnya seperti itu. Jadi kalau slogan ada sekarang itu berdaya dari desa itu sebenarnya saat ini dengan dunia teknologi saat ini itu masuk. Jadi di desa itu nggak ketinggalan informasi dengan ini, kecuali nggak ada sinyal ya di situ. Saya berapa kali ke daerah-daerah yang nggak ada sinyal, itu repot ini kalau kayak gini. Tapi kalau ada sinyal, kita masih bisa gitu.
dan apa ya, ke depan ini akan menjadi tren gitu. Saya lihat di beberapa anak muda sekarang senengannya jalan-jalan ke desa-desa kan ya. Iya. Senggolnya sing healing sing adem-adem, Pak. Adem, sing segar-segar gitu di daerah kayak gitu. Lebih seneng kayak gitu. Saya lihat ada beberapa ya ini tren ya. Saya lihat kok tren orang-orang yang sudah mapan di ibu kota dan sebagainya banyak balik ke daerah membangun basis karena teknologi sebenarnya bisa dari mana-mana. Gitu. Tapi di Taman Zakat sendiri itu untuk desa pelopor ini apakah sudah ada atau memang sedang dikembangkan, itu di mana aja nih Pak? Di prototipe 2 tempat. Prototipe 2 tempat di Nganjuk, di Pace dan di Jombang ini di Perak. Pace itu Pace daerah selatan. Nganjuk daerah selatan dan Perak sini. Perak ini ada satu lagi. Jadi 2 ini prototipe yang saat ini kita kembangkan dengan programnya Padi Estate yang Padi Estate tadi ya, yang bentuk pemberdayaannya itu dari segi pertanian Pak. Memang di desa itu pertanian padinya bagus gitu ya Pak ya. Mungkin kan ada juga nih desa yang bagusnya tuh ditanemin bawang merah. Berarti gitu. Padi Estate ini benar-benar untuk yang padi banget ya. Padi banget. Jadi emang kita konsepnya padi saat ini. Padi sebenarnya nanti mau kita kembangkan ke melon, tapi kita lihat dulu padi ini berhasil atau enggak. Jadi nanti baru kita bisa pengembangan ke yang lain. Pak ya. Memang perlu juga nih trial errornya ya, maksudnya gitu. Melihat ini cocok nggak nih untuk desa ini atau untuk ini gitu. Karena keberhasilan itu juga ditentukan dari kedisiplinan untuk mengeksekusi ini SOP yang diberikan. Gitu. Jadi di pemberdayaan petani memang apalagi di pertanian ya, yang orang desa pasti paham banget waktunya mupuk kapan, waktunya ini kapan, nyemprot kapan, waktunya matun kapan dan sebagainya. Itu kan ini ya, itu sudah ada timelinenya. Kalau itu nggak dikerjakan ini ya secara bagus, itu biasa belum lagi kena hama tikus atau hama yang lain-lainnya, itu sudah beda lagi gitu. Ini kedisiplinan ini penting banget gitu. Ini semakin menarik ya Pak ya. Ini tadi kita membahas tentang program-program keunggulan atau yang sekarang sedang digalakkan juga ya sama Taman Zakat, dan ternyata impactnya luar biasa ya. Impactnya modelnya berdaya dari desa gitu ya, jadi desa pelopor, bahwa dari Taman Zakat ini bagaimana mengkompil juga ya dari segi pendidikan, ekonomi, kesehatan juga bahkan gitu ya. Sebelum kita lanjut Pak, kita break dulu nih bentar ya. Kita ada ini sponsor utama kita ya. Gitu. Dari El Seger Pak. Nah ini ada lemon, sereh, dan seger gitu. Ini pakai gula asli ya. Coba kita icipi dulu. Kita buka dulu deh. Ini memang dingin Pak, jadi agak basah kita. Oke. El Seger. El singkatannya apa? Lemon langsung ya. Seger. Langsung seger atau apa? Kita tos dulu nih Pak, di depannya gini. Gini dah. Kita minum deh. Kebalik tadi gini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga Pak, kalau mau bikin video atau bikin kayak kita ini podcast ini, bisa juga nih di Konsis Multimedia Studio. Nanti bisa cek di deskripsi nih di YouTube ini. Ini harganya berapa ini? Nanti bisa cek ya harganya di Marketplace Imanikil. Gitu. Di Imanikil ada marketplace-nya nih Pak. Ini seger banget gitu ya. Siang-siang gini ya. Ini nggak tahu hujan apa enggak. Instant baik, ini recommended banget. Rasanya seger. Suara pun jadi enak. Kita habis ngobrol banyak ya Pak ya. Masih gini, apa nih ini? Ada serihnya ada juga. Serihnya. Ada serihnya juga. Ini serihnya. Kelihatan ini. Rasanya ya Pak ya. Rasanya kelihatan ini. Ini salah satu UMKM juga ya, maksudnya di Imanku ini kita bantu juga. Ya mungkin nanti kita bisa kolaborasi juga nih Pak ya untuk UMKM juga. Ya. Menarik nih. Dulu ini kalau zaman kecil saya dulu ini gini jamu. Jamu. Sekarangnya jadi minuman. Jadi minuman. Iya, jadi kayak kesan jamunya nggak ada. Kan, tapi ternyata manfaatnya lah yang di dalam dari bahan-bahannya itu. Iya. Menarik. Kita lanjut ya Pak. Lanjut. Nanti kita minum-minum lagi. Siap. Dari pengembangan Al-Quran ya dan desa pelopor, ini adalah salah satu program masterpiece-nya dari Taman Zakat. Tadi bagi teman-teman yang ingin mendukung ya, karena ini nggak bisa juga nih les dan les sendiri yang mengembangkan ini, perlu juga nih dari teman-teman juga, perlu bantuan juga. Bisa juga teman-teman ini berkontribusi juga ya untuk program-program ini ya. Tentunya dari teman-teman ini bahkan
publikasinya juga, dan bahkan bisa juga membantu untuk pengembangan program ini gitu. Nah ini sebenarnya yang menarik ini tawaran dari saya langsung ini. Oke. Berlaku untuk Mbak Lina juga ini. Yang mau jadi relawan kita, mau terjun ke kayak ini hari ini kita ada tim kita di Bawean gitu. Wah kan eksotis gitu, Bawean kan asik ya. Anak muda sekarang gitu butuh petualangan dan sebagainya kan gitu. Mau nggak bisa jadi daftar nanti bisa ngubungi sini ya. Mau jadi relawan kita. Kita lagi membuka lowongan relawan banyak ini gitu untuk terutama untuk mengeksekusi program-program kita. Gitu. Bagi insan baik ya yang ingin berkontribusi, mungkin tenaga, ide, pikiran dan lain sebagainya, bisa bergabung di Taman Zakat. Nama relawannya apa nih, Pak? Relawan baik. Relawan baik. Oke, namanya relawan baik. Jadi kalau mau bergabung dan ingin langsung terjun ya di bahkan desa pelopor atau mungkin tempat-tempat pendistribusian bantuannya, bisa langsung ke Taman Zakat atau bisa langsung ke Instagramnya ya Pak ya, bisa Taman Zakat ya, Taman Zakat Taman Zakat. Bisa langsung ada informasinya Pak ya, ada informasinya. Chat aja nanti mau ini ada juga kita ini kita mau jadi relawan gitu. Wes mau gue datang aja nanti kayak gitu. Asik juga karena nanti karena ini kan milenial banyak ini bisa energinya banyak, energinya banyak butuh disalurkan. Nanti akan dibantu oleh ini tim kita yang ganteng-ganteng cantik-cantik, bisa nambah relasi juga. Bisa nambah relasi ya. Nambah relasi dan sebagainya. Menarik pokoknya kita banyak program-program yang ini ya, yang menarik untuk bisa digerakkan bareng-bareng. Ya. Gitu. Mbak Ida kalau mau nyoba gak apa-apa. Ke Bawean gak apa-apa. Siap. Ombaknya lagi besar-besar ini. Tim kita itu kemarin. Oh iya pakai kapal ya Pak ya. Kemarin bawa mobil kan dari Paciran. Perjalanan ke Bawean itu 8 jam. Saya tadi info katanya malam Pak Ziad ngeri. Tak bilang gitu teman-teman saya. Antum ini ente ini berjuang sekarang. Kalaupun mati syahid kan. Pak sama kok modern-modern ya. Mereka bukan ini ya, bukan tak guyonin gitu. Dia itu saya itu sebenarnya takut Pak 50%. Malah diomongin nanti tenggelam, malah ciut saya jadi. Mabuk mereka. Masya Allah gitu ya. Menarik tapi ya. Asik. Gitu. Jadi yang ingin berkontribusi itu tidak harus bergabung secara terikat atau bekerja secara terikat di dalam lembaga, tetapi teman-teman juga seluangnya lah ya, punya waktu luang mungkin Sabtu Minggu nih ada distribusi nih di Taman Zakat, bisa nih langsung datang langsung ya, atau mungkin bisa langsung ke Taman Zakat di kantornya ya di Sidoarjo seperti itu. Anda mau magang boleh juga. Ada operasi magang Pak ya. Banyak pada beberapa mahasiswa yang on proses magang. Luar biasa sih, luar biasa Pak, luar biasa. Nah kita lanjut lagi nih Pak ya. Tadi terkait program Desa Pelopor dan pengembangan Al-Quran yang menjadi masterpiece-nya, boleh juga nih di-sharingkan ke kita dan juga insan baik. Apa nih yang sekarang ingin benar-benar menjadi hal atau cita-cita yang dilakukan Taman Zakat tahun 2023 ini? Cita-citanya gitu ya. Dalam arti yang diharapkan ya. Iya, diharapkan. Bahasanya kok cita-cita ya? Cita-cita. Jadi kayak anak SD aja Pak. Yang diharapkan. Iya. Di tahun 2023 ini kita punya tagline bersama mengalirkan kebaikan. Bersama mengalirkan kebaikan. Jadi spirit itulah yang akan kita goalkan di tahun 2023. Kita nggak pengen sendirian untuk berbagi kebaikan atau menjadi wasilah bagi orang-orang yang pengen menyalurkan hartanya ke orang-orang yang membutuhkan. Kita nggak mau sendiri, kita maunya bersama-sama. Mau bahasa anak sekarang itu kolaborasi. Sekarang eranya era kolaborasi. Nah ini spirit inilah yang akan kita gaungkan di tahun 2023. Kita membuka sebanyak mungkin kolaborasi, mau kolaborasi program, mau kolaborasi dalam penyaluran, mau kolaborasi dalam apapun, termasuk kerelawanan ini kita juga buka. Kita mau membuka kebaikan ini untuk semua orang. Masya Allah. Ini yang kita coba gaungkan di tahun 2023. Yuk teman-teman sekalian yang punya concern yang sama, punya kepedulian yang sama di bidang sosial, ayo gabung dengan kita, bersama-sama kita kembangkan, kita mengabdi kepada negeri ini, mengembangkan negeri ini dengan jalan kita yaitu di bidang sosial. Bidang sosial ya gitu.
ini program-program kita itulah yang nanti akan kita implementasikan di masyarakat. Harapannya sekali lagi kita ini bisa memberikan kemanfaatan yang luar biasa gitu. Sebanyak-banyaknya lah kayak gitu kita targetkan. Tahun ini kita targetkan 400.000 penerima manfaat. Masya Allah. Gitu, 400.000 penerima manfaat. Gitu. Kalau tahun kemarin berapa Mbak? Tahun kemarin itu 143 penerima manfaat. Ribu. Ya, 143.000 penerima manfaat ya, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lain sebagainya ya. Masya Allah luar biasa ya. Dan itu tentunya juga dari orang banyak ya, dari donatur-donatur dari Taman Zakat yang luar biasa juga seperti itu ya. Bergabung dengan kita itu. Jadi kita merasakan bahwa semakin tahun kita semakin amanah semakin besar. Jadi, ketika amanah semakin besar itu berarti tanggung jawab semakin besar. Tanggung jawab semakin besar itu kan karena dari pekerjaan kita yang semakin bertambah kayak gitu. Nah ini butuh kita kerjaan bersama-sama ini proyek ini kayak gitu. Selain kita kerjasama antar lembaga juga mengajak masyarakat yang saat ini punya concern yang sama, ayo bareng-bareng. Gitu. Oke, jadi semua lini ya, nggak hanya bahkan mungkin ada yang belum tergerak juga untuk ke situ, tetapi coba deh lihat nih di konten-konten di Taman Zakat juga di Mitra Zakat bahwa kebermanfaatan bagi mereka itu sangat berarti gitu, bagi mereka yang membutuhkan, bagi mereka yang tidak tersentuh ya, bahkan nggak pernah menerima bantuan dan lain sebagainya. Dari situlah peran LAS itu benar-benar mereka itu memetakannya di situ. Benar-benar orang ini menerima bantuan tuh benar-benar sesuai gitu loh Pak. Kadang banyak banget seperti yang saya bilang tadi, orang menerima bantuan, akan diterima. Apapun yang diterima Pak ya, namanya orang bantuan ya. Nah makanya itu kalau terkadang ada nih yang tagline gini, ingin nyalurkan yang dekat aja, yang dekat masih butuh gitu. Padahal yang jauh juga butuh bantuan dari teman-teman di situ gitu. Ternyata banyak ya Pak ya. Di konteks geografisnya sekarang ini di Jawa Timur gitu kan ya. Betul. Jadi memang termasuk kalau kita baca data terakhir kan termasuk kemiskinan terbesar itu kan di Jawa Timur. Karena mungkin padat gitu Pak ya. Ya iya. Dan salah satunya juga ini ya kenaikan ya. Ini bicara kenaikan rasanya. Kalau kita ikuti diskusinya memang karena masyarakatnya banyak gitu. Sekarang tahu berapa juta sih ini? 20 atau 25 jutaan. Di Jawa Timur. Jawa Timur. Oh, kalau di Jawa Timur saya kurang update Pak. Kalau se-Indonesia sekitar 200-an lebih. Saya ingat ya Jawa Timur sekitar 20 jutaan. Kalau nggak salah 20 jutaan. Lebih mungkin kurang lebih seperti itulah. Itu kan luar biasa. Kalau kita bandingkan dengan Malaysia kan nggak sampai. Nah, berarti tanggung jawab kita itu di lembaga zakat itu kan luar biasa. Kayak kita ngurusin satu negara di Malaysia. Masya Allah. Cek aja nanti jumlah penduduk Malaysia dengan penduduk Jawa Timur. Nah, jadi PR ini betul jadi PR jadi kita. Kadang-kadang kita melihatnya cuma antar negara dengan negara, tapi kita ini negara besar dan saat ini kita punya tugas ini pengentasan kemiskinan, terutama yang saat ini Taman Zakat konsennya ada di Jawa Timur kayak gitu. Maka kita berusaha untuk bersama-sama dengan gerakan-gerakan yang lain, lembaga-lembaga lain atau entitas-entitas lain untuk bersama-sama ya yuk kita garap ini kemiskinan ini jangan sampai menurun, maksudnya menurun ke anak cucunya. Menurun kan saya bagus. Kaget Mas Pak. Menurun maksudnya. Kok jangan sampai menurun? Menurun ke anak cucunya. Oke. Jadi harapan tadi ya Pak, kita support juga ya, maksudnya dari Mitra Zakat juga dan juga dari Insan Baik. Kita bareng-bareng lah ya. Ternyata tujuan kita itu sebenarnya juga sama gitu ya. Dan kita sama bahwa ya dari mustahik menjadi zaki gitu kan. Ya itu yang mungkin jadi cita-cita kita bersama dan itu tentunya perlu banget bantuan dari Insan Baik semua. Kita bareng-bareng. Kalau cuman Taman Zakat sendiri sama Mitra Zakat waduh. Masih kurang itu Pak ya. Tapi ternyata bantuan dari Insan Baik dan juga Sobat Baik ini sangat berarti juga gitu ya. Nggak hanya dari materi, tenaga, ide juga bisa gitu. Bisa langsung sharing nih ke tim kita gitu. Luar biasa Pak, Masya Allah. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan lagi nih Pak, ajakan atau mungkin
sesuatu hal yang perlu kita ketahui juga yang mungkin Pak Z mau sampaikan para Gen Z, milenial dan lain sebagainya, ini bahwa pentingnya banget kita berkontribusi dalam kebaikan ini. Dari Pak Z sendiri nih ya. Oh ya, oke. Oh ya, untuk anak-anak muda, karena saya lihat anak-anak muda sekarang itu kan cerdas-cerdas, pengetahuannya luas kayak gitu. Nah ini saya sih cuma menyampaikan bahwa jangan takut untuk ini ya, untuk melakukan hal-hal yang baru. Untuk mencoba hal-hal yang baru yang selama ini belum dikerjakan, terutama hal-hal yang baru yang produktif ya kayak gitu. Nah salah satunya adalah bisa bergabung dengan kerelawanan di lembaga-lembaga zakat, atau teman-teman sendiri menginisiasi gerakan-gerakan gerakan-gerakan kepedulian di lingkungannya atau di sekitarnya dan sebagainya. Ini saya kira nanti teman-teman sekalian yang masih ini Gen Z dan sebagainya nanti akan kembali kepada Anda semuanya, kepada kita semuanya yang bergerak itu. Yakin saja, insya Allah semua kebaikan yang dilakukan saat ini itu akan kembali kepada kita, mungkin hari ini juga atau nextnya. Dan itu memang seperti itu. Dan kayak gitu terus. Dan nyatanya semua orang-orang yang saat ini berhasil sukses itu dulunya adalah orang-orang yang rajin untuk menanam kebaikan. Jadi mulai saat ini tanamlah kebaikan dimanapun Anda berada, tinggalkanlah legasi yang luar biasa. Insya Allah kalau apapun yang Anda inginkan insya Allah tercapai. Masya Allah, luar biasa. Jadi memang banyak tanam kebaikan ya. Sekarang mudah banget Pak, melalui platform juga bisa, melalui HP juga bisa, melalui platform mitrazakat.id. Di situ teman-teman bisa juga ada banyak program dari Taman Zakat juga di situ. Teman-teman bisa langsung klik dan mudah donasi dengan mudah seperti itu. Oke Pak Ziyad, Masya Allah kita udah hampir setengah jam lebih ternyata Pak. Kita ngobrol ya tentang program-program Taman Zakat yang luar biasa ya, ternyata impactnya ya mungkin Bismillah. Sebelumnya saya sendiri juga belum tahu gitu ya, mungkin kita bisa banyak kolaborasi tentang publikasi impact dan ide ini perlu diketahui banyak orang untuk kita bisa maksimalkan bersama-sama. Gitu ya Pak ya? Betul. Oke, betul, luar biasa. Pak Ziyad, terima kasih banyak ya sudah sharing banyak banget ke kita, ke Insight Baik, Sobat Baik dan lain dimanapun berada ya. Gitu, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan bagi teman-teman yang ingin berbuat kebaikan ya, bisa juga melalui Taman Zakat dan juga mitrazakat.id seperti itu. Ini akan tayang di YouTube Kopsa Imaniq Official. Nah, bagi juga teman-teman yang ingin buat konten seperti kita ngobrol, ada TV-nya dan lain sebagainya, bisa melalui Konsis Multimedia Studio. Nanti cek di link deskripsi gitu. Oke, terima kasih ya Pak Ziyad. Terima kasih, sukses terus Imaniq, sukses terus podcastnya Kacamata Sosial. Kacamata. Saya gini ingat pemain andalan saya, Trosan. Saya nggak tahu sih Pak. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sesuai banget ya ternyata. Oke.